Pertama-tama, di sini kakak ingin menjelaskan tentang tenses dalam bahasa Inggris. Karena kita tahu dalam bahasa Inggris sangat banyak sekali tenses. Dan yang ingin kakak perjelas yaitu mengenai simple present tense. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih pengertian dari simple present tense. Nah, simple present tense digunakan untuk menyatakan aktivitas yang berulang-ulang atau kebiasaan. Dan bukan cuma itu loh, simple present tense digunakan untuk menyatakan larangan ataupun perintah. Nah, formula dari simple present tense yaitu subject plus verb one plus s or es. S dan es digunakan hanya untuk orang ketiga tunggal, yaitu she, he, dan it. Dan is digunakan untuk huruf yang berakhiran dengan ss, sh, ch, x, dan o. Nah, kita masuk ke positive sentence. Rumusnya yaitu subject plus verb one plus object. Contohnya, Mirna kisses her baby. Kenapa kisses? Karena Mirna merupakan subjek dari orang ketiga tunggal. Maka kata kerjanya ditambahi dengan is. Nah, kita masuk yang kedua yaitu negative sentence. Negative sentence yaitu rumusnya subject plus do not or does not plus verb one plus object. Do not digunakan hanya untuk subjek I, you, we, they. Nah, kalau does not digunakan hanya untuk subjek she, he, it. Contohnya, I don't call Diana and she doesn't call Diana. Dan yang terakhir yaitu interrogative sentence. Rumusnya yaitu do or does plus subject plus verb one plus object. Nah, contoh untuk do I call Diana? Dan contoh untuk does yaitu does she call Diana? Oke adik-adik, di sini kakak akan memberikan penjelasan tentang simple past tense. Nah, coba adik-adik ingat, tadi pagi kalian makan nasi goreng, kemarin kalian berangkat ke sekolah, dan tahun lalu kalian pergi liburan ke pantai. Nah, semua contoh yang kakak sebut itu adalah simple past tense. Simple past tense adalah bentuk kalimat bahasa Inggris yang digunakan untuk kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau. Nah, untuk rumus kalimat verbalnya, kalimat positifnya itu menggunakan subject plus verb to plus object. Nah, kenapa kita menggunakan verb to? Karena verb to itu dipakai di kalimat positif, di mana itu menunjukkan bahwa kejadiannya sudah lampau. Dan untuk kalimat negatifnya, kita akan menggunakan subject plus did not plus verb one dan plus object. Kenapa kita menggunakan verb one? Karena verb one ini dipakai di kalimat negatif dan pertanyaan, karena sudah ada kata bantu did yang menunjukkan masa lampau. Nah, yang terakhir itu interrogatif. Nah, rumus apa saja yang kita pakai di kalimat interrogatif ini, Kak? Nah, rumusnya yaitu did plus subject plus verb one dan plus object. Dan contoh kalimat untuk simple past tense ini adalah seperti untuk kalimat positifnya, she watched TV last night. Dan untuk kalimat negatifnya, she did not watch TV last night. Dan untuk kalimat interrogatifnya, did she watch TV last night. Hai semuanya, sekarang kakak akan menjelaskan apa sih itu simple future tense. Nah, jadi simple future tense adalah tenses yang kita gunakan untuk menjelaskan suatu tindakan yang akan kita lakukan ataupun yang akan terjadi di masa depan. Nah, jadi apa sih Kak keterangan waktu yang kita gunakan pada simple future tense? Nah, di simple future tense kita menggunakan keterangan waktu besok, minggu depan, tahun depan, ataupun keterangan waktu yang akan terjadi di masa depan. Oke, selanjutnya rumus yang dapat kita gunakan pada simple future tense yaitu untuk kalimat positif kita dapat menggunakan subject plus will plus verb one plus object. Untuk kalimat negatif kita dapat menggunakan subject plus will plus not plus verb one plus object. Oke, selanjutnya untuk rumus kalimat interrogatif kita dapat menggunakan will plus subject plus verb one plus object. Nah, apa sih Kak contoh dari kalimat positif? Dari kalimat positif yaitu I will go to Brastagi tomorrow. Selanjutnya untuk contoh dari kalimat negatif, I will not go to Brastagi tomorrow. Selanjutnya untuk kalimat interrogatif, will you go to the Brastagi tomorrow? Sesuai yang sudah dijelaskan oleh kakak-kakak sebelumnya, nah sekarang di sini kakak akan menjelaskan tentang present continuous tense. Present continuous tense itu adalah kalimat yang dipakai ketika kita membicarakan hal yang sedang terjadi saat ini. Rumus positif yang digunakan untuk present continuous tense ini adalah subject plus to be plus verb ing. To be di sini itu tergantung pada subjeknya. Jika to be-nya am, maka subjek yang digunakan adalah I. Jika to be yang digunakan adalah are, maka subjeknya adalah you, they, we. Dan jika to be-nya adalah is, maka subjeknya adalah he, she, it. Dan untuk rumus kalimat interrogatifnya adalah to be plus subject plus verb ing. Contohnya itu adalah is he playing football? Oke everyone, jadi selanjutnya kita belajar tentang present perfect tense.
Jadi, present perfect tense itu adalah tenses yang dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan dalam 3 hal berikut ini. Yang pertama yaitu pengalaman, yaitu sesuatu yang pernah dilakukan di masa lampau atau yang sudah terjadi. Yang kedua adalah peristiwa yang baru saja selesai atau baru saja dilakukan. Yang ketiga ialah peristiwa yang dimulai di masa lalu dan masih berlangsung sampai sekarang. Tetapi present perfect tense ini tidak menyebutkan keterangan waktunya. Nah, adik-adik, untuk rumusnya sendiri yang pertama yaitu untuk kalimat yang positif, yaitu subject plus have or has plus verb 3 atau past participle. Nah, jadi seperti yang kita tahu, adik-adik sudah tahu ya penggunaan have dan has. Kalau have itu digunakan untuk subjek I, you, we, they, sedangkan untuk has digunakan pada subjek ketiga tunggal yaitu she, he, dan it. Nah, adik-adik mungkin bertanya nih, kenapa sih menggunakan verb 3? Karena di present perfect tense itu bukan tentang kapan sesuatu itu terjadi, tetapi tentang hasil atau akibatnya yang sekarang. Untuk menunjukkan bahwa suatu aksi sudah selesai di masa lalu atau sudah lampau, kita menggunakan verb 3 seperti itu. Nah, jadi adik-adik kita masuk ke contoh kalimat yang positif. Untuk contohnya adalah she has eaten the sushi. Jadi kita masuk yang ke kalimat negatif. Dia kan punya pattern subject plus has plus not plus verb 3. Jadi contohnya kalau dia menjadi kalimat yang negatif itu she has not eaten the sushi. Rumus untuk kalimat yang interrogatif atau kalimat pertanyaan yaitu have or has plus subject plus verb 3 and plus complement. Untuk contohnya sendiri adalah has she eaten the sushi, seperti itu. Oke adik-adik semua, nah semuanya udah pada ngerti kan dari 5 basic tenses yang udah dijelaskan oleh kakak sebelumnya nih. Nah di sini kakak bakalan ngebahas soal tentang 5 tenses yang udah kita bahas oleh kakak sebelumnya nih. Nah yang pertama adalah tenses simple present tense. Contoh kalimatnya itu ada she go to school every day. Nah, menurut adik-adik kalimat itu udah benar atau belum? Salah ya, kalimat itu masih salah. Karena rumus present tense seperti yang kita tahu adalah subject plus verb 1 plus s or es plus object. Nah, tadi kan kalimatnya mengatakan she go to school every day. Sedangkan di aturan simple present tense, orang ketiga tunggal yaitu she, he, it, kata kerjanya itu harus ditambahkan dengan s or es ya. Jadi kalimat yang benar adalah she goes to school every day ya. Nah, yang kedua kita masuk ke dalam present continuous tense. Nah, present continuous tense itu kan seperti yang kita tahu formulanya adalah subject plus to be plus verb in plus object. Nah, contoh kalimatnya adalah look, they play football in the yard. Nah, kalimat itu ketika kita mengubahnya ke dalam present continuous tense menjadi look, they are playing football in the yard. Sekarang kita masuk ke dalam soal yang ketiga yaitu simple past tense. Nah, simple past tense ini kan adalah suatu kegiatan yang lampau ya, yang dimana rumusnya adalah subject plus verb to plus object. Nah, kalimatnya itu adalah my father buy a new car yesterday. Nah, kalau kita ubah ke dalam simple past tense, dia menjadi my father book, yaitu kata kedua dari buy a new car yesterday. My father bought a new car yesterday. Nah, yang keempat adalah tenses future tense. Nah, contoh kalimatnya adalah I visit Bali next holiday. Kalau kita ubah menjadi future tense, dia menjadi I will visit Bali next holiday. I will visit Bali next holiday. Nah, untuk sentence yang terakhir adalah present perfect tense. Contoh kalimat yang akan kita ubah adalah he finished his homework already. Kalau kita ubah menjadi present perfect tense, dia menjadi he has finished his homework already. He has finished his homework already.
Nah, jadi adik-adik, itu adalah 5 soal dari 5 basic tenses yang udah kita pelajari hari ini. Semoga adik-adik semua paham ya dengan apa yang udah kakak jelasin untuk kita semua. See you di pengajaran selanjutnya.